Alam bersifat batin, batin bersifat umat. Kalau batin bersifat umat, ini yang dikatakan batinul abdi, yaitu alam beserta isinya. Itu adalah batinul abdi. Tapi manusia bukanlah batinul abdi, tapi manusia adalah sifatun sirri wasiruhu. Ada sifatku dan aku juga yang bersifat. Manusia adalah sebuah wujud yang mana melaksanakan dua perkara di dalam berbuat berketuhanan. Menjadi kiblat bagi alam dengan kata bertasbih, menjadi wujud bagi sifat dalam kata berzikir. Berzikir sifat nas bagi insan menuju wujud asal mula jadi. Tapi bertasbih bagi alam sifat ruh kepada hayat. Ini kita harus bisa membedakan antara tasbih alam dengan zikirnya umat atau zikirnya manusia. Zikir manusia dikatakan zikir adalah sifat yang takhluk kepada wujudnya sendiri sepanjang masa. Dikatakan alam bertasbih, berkata dan berkalam, berkalam berbuat. Kalam yang dimaksud bagi alam adalah sebuah kejadian. Ini harus kita sikapi dengan baik. Kenapa? Manusia dijadikan ke muka bumi untuk menjadikan sesuatu itu bertuhan kepadaku. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah zat zahirnya Allah, amnya Allah. Jadi kalau manusia itu sudah tahu fungsi daripada sifat Tuhan, maka dia akan menjadi khalifah daripada muka bumi ini. Tapi orang yang tidak memahami kodrat dirinya, golongan sifat bagi Allah, maka dia telah jauh terjatuh kepada makhluk. Inilah yang membuat manusia itu terombang-ambing di dalam menjalankan hidup. Hidup adalah hayat. Hidup adalah hayun. Hayat adalah kehidupan. Hayat adalah kehidupan yang dipakai oleh alam, ruh, dan segala wujud-wujud sir yang ada pada ruh yang meliputi sekalian alam, baik zat maupun nur maupun ruh. Tetapi sebuah wujud adalah batin yang berzikir. Apa dikatakan batin? Inilah manusia adalah wujud Baitullahnya oleh sekalian alam. Wujud Baitullah tempat alam itu bertasbih. Untuk menghubungkan sebagai tugas menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, menyelamatkan umat untuk menuju Tuhan. Ini dengan melaksanakan dua perkara. Pertama, mendirikan tasbih alam markubah pada sifat batin pada jantungnya, atau disebut dengan sifat wujud. Yang kedua, menjalankan wujud keinsanannya kepada wujud asalnya, yaitu berzikir sir dengan kekuatan napasnya. Hubungan hablum minan nas wa hablum minallah ini harus benar-benar terjadi. Kalau ini tidak terjadi, alam akan hidup dengan semaunya, dengan sendirinya, dan tidak akan teratur, dan tidak akan pernah menciptakan kebaikan. Maka dia selalu berbuat kemurkaan sesuai dengan apa yang titah dia terima. Tetapi manusia juga begitu. Kalau dia tidak tahu fungsi dirinya sebagai sifat bagi Allah yang maujud, sebagai hayat yang akan menyambungkan, menyatukan antara ruh yang bertasbih kepada hayat dan hayat yang berzikir kepada wujudnya. Nah, ini akan membuat keruntuhan, di muka bumi ini. Kenapa? Terlepas kedua-duanya dalam bertuhan. Alam bertasbih, umat berzikir, inilah yang dibutuhkan. Dalam menjalankan hak demikian, kita harus tahu kiat-kiat sumber
alam pada diri disebut dengan sumber batin. Sumber batin bagi alam adalah markubah, yaitu jantung bagi diri manusia, yaitu jantung halus. Sumber batin bagi alam. Tetapi bagi umat atau dikatakan bagi sifat, sumbernya adalah sir. Sir adalah nyawa atau napas. Ini yang dikatakan napas adalah hak berzikir, batin adalah hak bertasbih. Bagaimana alam bisa mencapai tasbihnya langsung kepada yang hak, yaitu kepada wujud lam jalalah, diri, sir dan batin lam jalalah yang menjadi batang tubuh rahasia. Tubuh di dalam tubuh, ada tubuh di dalam diri, ada diri dalam diri. Kita harus memahami pekerjaan yang dilaksanakan hablum minan nas, yang dilakukan oleh alam terhadap Tuhan, dan hablum minallah, dan Tuhan terhadap alam, ini dilakukan oleh batin dan sir di diri kita. Pelaksanaan tasbih dan zikir ini dilaksanakan serentak oleh hayatnya. Inilah fungsi hayat. Fungsi hayat adalah menghidupkan antara kehidupan kepada yang menghidupkan melalui yang hidup. Fungsi hayat, saya ulangi, adalah mentajadikan kehidupan kepada yang menghidupkan melalui yang hidup, yaitu hayat, hayyun, dan qayyum. Perjalanan an-nazir tasbih la ilaha illallah, bertasbihnya alam kepada Allah dengan lafaz la ilaha illallah menuju batin markubah pada diri, dan menerimalah sifat manusia, yaitu diri sifat, yaitu diri yang bersifat wujud tadi, menerima zikir tasbih tadi dengan berzikir hu Allah pada sir nafas. Pekerjaan ini wajib dilakukan karena antara Allahu alam, antara aku Allah dan alam adalah sebuah wujud. Allahu alam atau dikatakan alif lam mim, ini hubungan antara alam dan Allah. Inilah yang menjadi sifat yang diwujudkan, yang ditampilkan sebagai sebuah wujud yang menerima dan memberi, yaitu bertasbih dan berzikir. Hadirin pada hadirat jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam pelaksanaan ini kita harus melaksanakan kegiatan perbuatan tasbih dan zikir itu sebagai ibadah langsung antara tasbih kepada Allah melalui alam, dilaksanakan oleh alam melalui sebuah wujud, dan berzikirnya wujud kepada wujudnya melalui sir daripada wujud tersebut, yaitu nafas. Dalam tajadi ini kita harus melihat gerakan menerima dan memberi. Menerima zikir dari alam la ilaha illallah, bertasbihnya alam kepada batin, dan menerimanya wujud sifat dengan hu Allah. Disinilah terjadi zikir dilaksanakan oleh sifat. Sementara wujud rahasia yang melihat adalah aku, hu. Nah, inilah yang melihat. Jadi dalam pelaksanaan ini adalah pelaksanaan pensaksian yang dilakukan oleh wujud, disaksikan oleh kekuatan nur ma'innya Allah, yaitu sebuah mata sakti, atau dikatakan mata rahasia, mata sir, dikatakan nur ma'in. Dalam hal ini nur ma'in menyaksikan perbuatan antara alam kepada Allah,
kepadaku perantara Allah. Nah, ini yang dikatakan dengan zat yang bersifat Allah. Wujud yang bersifat Allah adalah sifat yang diperlihatkan atau dikatakan diri pantulan, yaitu sebuah alam yang disebut manusia. Allahu a'lam. Alif lam mim. Allah sebuah wujud, sifat. Hu adalah aku. Sementara alam adalah alam, atau dikatakan alam terlihat. Aku adalah sebuah wujud alam yang terlihat. Nah, disinilah antara yang bertasbih dan berzikir disaksikan oleh wujud alam yang terlihat. Ini yang dikatakan Allahu alam. Hu adalah dalam wujud menerima dalam bersaksi. Sementara alam adalah wujud yang diperlihatkan. Sementara alam adalah semua yang terlihat. Jadi dengan kita melaksanakan dua gerakan tasbih di dalam melakukan sebuah ijab tajalli tasbih dan tajalli zikir perlu kita laksanakan, tapi dengan ketentuan hakikat yang harus kita pahami. Apa ketentuan hakikat? Semua ketentuan-ketentuan hakikat harus kita jalankan. Alam adalah ruh, hayatnya adalah nur. Nur yang ada di dalam diri dan zat yang ada sebagai aras harus tenggelam di dalam diri al-haq. Diri al-haq akan berfungsi sebagai diri halus atau diri sifat apabila nur dan zat sebagai aras dan hayatnya alam tenggelam dan tinggallah sebuah wujud. Wujud inilah yang dikatakan diri al-haq. Penempatan dan pengembalian tajalli nur dan zat yang ditenggelamkan kembali tenggelam kepada diri al-haq, maka tinggallah diri halus yang ada di dalam diri zahir. Diri halus ini menjadi hayatnya alam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hubungan hablum minan nas dan hablum minallah. Allahu alam. Kembali kita melihat kepada sisi Allahu alam. Allahu alam. Allah ahzat. Wujudnya terlihat zahir bagi diri kita. Arasnya ada di muka bumi, yaitu sebagai aras kulimah la ilaha illallah. Sementara kodrat daripada nur sendiri adalah ruh, penyebab ruh itu terjadi. Tidak mungkin ada ruh tanpa ada nur. Nur adalah penyebab adanya wujudnya ruh. Apabila nur dengan zat sudah lenyap di dalam al-haq atau diri yang halus di balik yang halus, maka tinggallah diri halus dengan diri zahir. Diri halus menjadi diri al-haq dan diri yang zahir menjadi diri sifat. Al-haqqu wal sifatun. Al-haqqullah wal sifatullah. Al-haq itu adalah wujudnya Allah dan sifat ini adalah rupa-rupanya Allah. Ini yang dikatakan al-haqqullah wal sifatullah. Jadi kalau kita melaksanakan tersebut, nur betul-betul kembali nur Muhammad kaswada lenyap ke dalam zatnya Allah. Ya, nurullah. Nurullah adalah zat. Nur Muhammad adalah nur hayat, nur alam. Nah, ini harus kembali ke dalam nur haknya Allah. Nah, kalau dia sudah lenyap di dalam nur haknya Allah, maka nur hak ini adalah diri halusnya Allah. Antara nur zat harus kembali, barulah berlaku diri sifat. Kalau nur dengan zat belum kembali kepada diri al-haq, maka belum berlaku diri sifat.
Belum diri sifat ini berlaku. Kenapa? Karena nur masih hayat di situ, zat masih hayat. Tapi kalau zat sudah lenyap dan dia menjadi zahir, nur lenyap, dia menjadi ruh. Nah, menjadi ruh bagi diri. Nah, ini sudah menjadi sembahan oleh sekalian alam. Diri al-haq adalah diri yang nyata. Mana diri halus itu? Diri halus adalah diri yang terlihat. Dalam arti kata bahasa ma'rifat, bahasa tauhid, halus bukan tidak terlihat. Halus itu adalah al-haqqul mubin. Halus itulah yang harus terlihat. Jadi kalau dia sudah tenggelam, nur pasangan ruh, zat pasangan zahir sudah tenggelam ke dalam al-haq, maka al-haq wujud. Nah, inilah zahir. Nah, zahir itulah yang akan menjadi al-haqnya Allah. Nah, inilah yang dikatakan diri al-haq yang mubin, yaitu diri yang utama, diri pertama, diri satu, yaitu diri amin. Pelaksanaan zikir tersebut antara Allahu alam, antara alam dan Allah, diperantarai oleh aku. Aku dalam hal ini adalah keakuan. Aku adalah keakuan. Keakuan di sini adalah mewakili wujudku sendiri. Wujudku sendiri adalah keakuanku. Nah, kalau kita berbicara keakuanku, bersifat keakuanku dan aku, wujudku, ini artinya kita telah melihat bahwasanya wujud, maujud bukanlah tiga buah, bukan tiga kodrat. Wujud, maujud itu bukan tiga kodrat. Tapi wujudku adalah wujud yang maujud. Wujudku adalah wujud yang maujud. Nah, ini yang dikatakan wujud. Ya, wujudku adalah wujud yang maujud. Atau kita garis bawahi, aku adalah wujud, sebuah wujud yang maujud. Nah, jadi ini adalah satu kodrat. Wujud, maujud itu bukan tiga kodrat, tapi satu kodrat. Nah, satu kodrat inilah yang akan menjadi kegiatan bertasbih dan berzikir. Apabila sir napas berzikir kepada wujud awal mula jadi, maka alam ruh, baik itu dari insaniyah, insanu, dia bertasbih kepada batinul abdi, sumber batin tempat pengabdiannya, markubah pada jantung. Dan disinilah fungsi dua tasbih yang dijalankan dalam pensaksian. Dalam satu bekerja tasbih dan satu bekerja zikir, dalam pensaksian keakuannya, nur ma'innya, pensaksian. Jadi bukan yang disaksikan perjalanan tasbih dan zikir, tapi menyaksikan yang berzikir, yaitu sifat yang berzikir. Nah, sifat yang bertasbih dan sifat yang berzikir. Sifat yang menjalankan tasbih dan sifat yang menjalankan zikir disaksikan oleh nur ma'innya Allah, mata rahasianya Allah, mata sirnya Allah akan menyaksikan perjalanan kota tersebut. Laksanakan, diwajibkan manusia melaksanakan untuk penyelamatan sekalian alam. Dengan kita telah melakukan sebagai khalifahnya Allah di muka bumi, maka kita telah mencapai titik-titik tersebut dengan cara tajali-tajali yang disampaikan. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kita berkesinambungan dengan alam, kita harus melihat fungsi diri kita sebagai sifat bagi Allah yang diwujudkan di muka bumi untuk menjalankan ketuhanannya sesuai dengan surat Al-An'am ayat 165. Di surat Al-An'am ayat 165 sangat jelas bahwasanya dia ku perjalankan dengan aku berikan suatu kekuatan, ya,
disinilah kita berkuasa dan menguasai. Bahwasanya menjalankan tasbih alam dan berzikirlah umat kepada Allah, ini dilaksanakan sekaligus di dalam melaksanakan robitah alal wasilahnya. Jadi kalau kita melaksanakan fungsi hayat Allah, wujud Allah manusia, menjalankan fungsinya sebagai hayatnya Allah, maka alam ini akan bertuhan kepada Allah. Semua tidak ada yang murka di muka bumi ini. Cuma kalau manusia itu hidup juga sebagai umat yang tidak menjalankan perintah Allah sebagai khalifahnya Allah, terputus hubungannya dengan alam, disitulah murka alam itu akan berlaku pada dirinya. Insya Allah, mari kita fungsikan diri kita sebagai khalifahnya Allah.